Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam acara BLC Bible Lover Club. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembacaan dari kitab Kejadian 1 sampai pasal 50 dan sudah berakhir kitab Kejadian. Hari ini kita akan masuk pembacaan kitab Keluaran. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembacaan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa, Engkau selalu memberkati kami, memberi kami napas kehidupan. Dan Engkau melengkapi lagi berkat-Mu yang luar biasa bagi kami, yaitu firman-Mu. Hati kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Bukakan pikiran, perasaan, dan segenap hati kami dan isi kami. Sehingga kami memperoleh tenaga yang baru, kekuatan, hikmat, berkat keberhasilan. Sehingga apa yang Kau kehendaki dapat terlaksana dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku, kitab Keluaran adalah kisah tentang peristiwa penting dalam sejarah umat Israel. Oleh karena itu, mari kita baca dulu sebelum kita jelaskan. Yaitu Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Judul perikop, orang Israel ditindas di Mesir. Ayat 1. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. 2. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. 3. Isakar, Sebulon, dan Benyamin. 4. Dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. 5. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. 6. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. 9. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. 10. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. 11. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. 12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada Israel itu. 13. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir, di ayat 15, Raja Mesir juga memerintahkan kepada
bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, 16, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. 17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Tuhan dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. 18, lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? 19, jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. 20, maka Tuhan berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. 21, dan karena bidan-bidan itu takut akan Tuhan, maka ia membuat mereka berumah tangga. 22, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Saudaraku, tadi saya katakan bahwa kitab Keluaran adalah suatu kitab yang menuliskan tentang peristiwa yang penting dalam sejarah umat Israel. Didahului dengan kelahiran Musa yang luput dari pembunuhan Firaun. Musa dipungut oleh keluarga Firaun, akhirnya dia dididik menjadi seorang prince atau pangeran di Mesir. Sebagai pangeran di Mesir, tentu keluarga Firaun menghendaki agar Musa kelak menjadi salah satu yang berguna, yang berbakti kepada Firaun dan kepada rakyat Mesir. Namun Tuhan memiliki rencana yang lain. Rupanya Mesir, keluarga Firaun hanya tempat penitipan sementara untuk mendidik Musa sebagai prince, sebagai pangeran. Kemudian setelah dia dewasa, Tuhan memanggilnya menjadi pembebas bagi umat Israel yang tentunya akhirnya melawan kepentingan Firaun, melawan kepentingan bangsa Mesir. Jadi saudaraku, dalam peristiwa Keluaran ini ada tertulis juga tulah-tulah Tuhan kepada Mesir, termasuk keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat Tuhan yang dahsyat di dalam penyelamatan bangsa Israel. Kemudian juga ada peristiwa yang lain, yaitu Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai, memanggil Musa, memberikan 10 firman dan hukum-hukum Tuhan yang lain, yaitu untuk membuat kemah suci dan juga melakukan lagi perjanjian Tuhan kepada umat Israel di Sinai berdasarkan pada perjanjian Tuhan yang pernah diberikan kepada Abraham. Peristiwa keluarnya Israel yang ditulis dalam kitab Keluaran, keluar dari Mesir untuk menuju Kanaan, itu terjadi kurang lebih 480 tahun sebelum tahun keempat pemerintahan Salomo. Ya, jadi kurang lebih 476 tahun ya setelah Salomo memerintah. Jadi sebelumnya itu saudaraku. Nah, sekitar tahun 1446 sebelum Masehi, ada bukti sejarah di mana tertulis nama Ramses ya,
salah satu raja Firaun, yaitu yang menunjuk Seti I dan Ramses II sebagai raja-raja Mesir di abad itu, saudaraku. Mesir waktu itu adalah suatu kota yang besar, pusat penting peradaban manusia. Nah, waktu itu Yusuf ada di sana dalam sekitar dinasti ke-13 sampai ke-17 yang diperintah oleh Hiksos, yakni orang-orang ini adalah penyerbu-penyerbu dari Asia yang memiliki keterampilan teknik, keterampilan militer yang hebat dan memiliki keahlian teknik, dan mereka ini memiliki jalur perdagangan dengan Syria dan Palestina, yaitu sekitar abad tahun 1756 sampai tahun 1520 sebelum Masehi. Demikian sekilas pembukaan tentang kitab Keluaran. Di ayat 1 dan 7 kita lihat bagaimana anak-anak Yakub yang 70 orang yang telah pindah ke Mesir bersama keluarga Yusuf yang sudah dahulu telah berkembang begitu banyak jumlahnya sehingga menakutkan bangsa Mesir. Di ayat 8, bangkitlah seorang raja di Mesir yang tak mengenal Yusuf. Tak mengenal Yusuf kemungkinan besar enggak tahu sejarahnya, karena raja-raja ini berganti-ganti. Dia tidak tahu apa jasa daripada Yusuf untuk Mesir. Nah, akhirnya dia menganggap bangsa Israel ini adalah satu bangsa yang harus dimusnahkan. Mereka akan menjadi ancaman. Kita lihat di ayat 9 dikatakan, Mesir merasa terancam atas pertumbuhan jumlah penduduk yang berasal dari suku Israel. Mereka takut nanti bangsa Israel berkelompok dengan bangsa-bangsa lain yang datang ke Mesir untuk melakukan peperangan. Sehingga raja ini berikhtiar untuk menghabisi orang Israel. Nah, saudaraku, lalu bangsa Israel ditindas. Pertama, saudaraku, kalau kita baca di Keluaran 1 ayat 13, ya, saya ulang baca ayat 13 dan 14. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Ini tujuannya tidak lain adalah dengan mempekerjakan mereka dengan kejam, supaya pekerja-pekerja ini, bangsa Israel ini secara khusus, laki-laki Israel ini bermatian. Mungkin kalau perempuan kan lemah fisik tapi masih berguna untuk jadi budak rodi. Tapi kalau laki-laki, wah, ditakutkan mereka nanti berkomplot dengan bangsa-bangsa lain yang datang ke Mesir. Nah, mereka dengan kejam memahitkan. Nah, kekejaman orang Mesir membuat bangsa Israel mengalami kepahitan yang luar biasa. Luka yang mendalam seperti akar-akar tumbuhan yang menjalar di dalam tanah yang tidak kelihatan, tetapi terus menjalar di dalam. Seperti itulah luka ini menjalar di hati bangsa Israel, sehingga mereka harus berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Saudaraku, ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Makanya Tuhan itu membenci kekerasan. Tuhan bilang di firman-Nya, kekerasan adalah sesuatu yang dinajiskan oleh Tuhan. Karena kekejaman bisa membuat orang terluka-luka batin. Nah, luka batin ini harus dibereskan. Ada beberapa konsultan atau konselor, ada konseling, lembaga konseling yang bisa menangani
kekejaman-kekejaman, jika saudara pernah mengalami kekejaman, itu perlu dibereskan. Baik yang secara sekuler tapi terbatas kuasanya, baik yang secara rohani. Jadi banyak sekarang ini gereja-gereja secara khusus, gereja-gereja Betel, gereja-gereja karismatik melakukan pelayanan mengenai konseling supaya orang-orang yang pernah mengalami kepahitan, kekejaman dibereskan. Karena kepahitan bisa membuat terhambat hidup seseorang. Dia bisa stres, depresi, ada rencana-rencana Tuhan dalam hidupnya bisa gagal. Kepahitan menjadi pintu bagi penyakit, kepahitan juga bisa menjadi pintu dari kerusakan masa depan, penghalang dari rejeki dan berkat-berkat. Oleh karena itu saudaraku, kita harus datang kepada Tuhan. Karena kalau kita kepahitan, kita tidak dapat melihat rencana Tuhan ya di dalam hidup kita. Dan saudara harus mengerti, meski dalam kesulitan, seringkali penderitaan itu justru menjadi satu wadah, satu kesempatan yang diizinkan oleh Tuhan agar rencananya terjadi. Contohnya ya, yaitu tadi salah satu cara daripada Firaun memahitkan hidup Israel. Dia menyuruh dua bidan, Sipra dan Pua, untuk membantu persalinan ibu-ibu Israel supaya kalau laki-laki langsung bunuh. Tetapi Pua dan Sipra ini adalah orang yang takut Tuhan. Mereka tidak mau membunuh. Akhirnya jumlah penduduk Israel makin banyak jumlahnya beranak pinak saudaraku. Nah, di dalam hal ini kita lihat rencana Tuhan untuk memberkati manusia. Yaitu nyata betul bahwa kedua bidan ini mengalami berkat Tuhan. Sehingga Alkitab mengatakan mereka dibuat Tuhan menikah. Nah saudaraku, di ayat 17, bidan-bidan yang takut akan Tuhan ini tidak mau membunuh bayi-bayi Israel, sehingga rencana Firaun gagal. Akibatnya ya, bangsa Israel semakin banyak dan Tuhan memberkati pertumbuhan jumlah bangsa Israel ini. Tetapi saudaraku, dampaknya rencana Firaun makin ganas, yaitu Firaun memerintahkan agar bangsa Israel, saudaraku, diperketat lagi ya, dipersulit lagi. Nah, saudaraku, akhirnya Firaun memanggil bidan-bidan tersebut. Apa yang kau perbuat ini? Kenapa mereka masih berjumlah banyak? Kira-kira seperti itu. Tetapi bidan itu menjawab, oh, ibu-ibu orang Israel itu tidak sama dengan wanita Mesir. Mereka lebih kuat. Jadi mereka sudah melahirkan dulu sebelum kami datang. Sehingga Tuhan memberkati kedua wanita ini. Tapi di ayat 22 yang terakhir dikatakan, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah, seringkali saudaraku, kalau ada suatu kebenaran aja tampak di dalam pemerintahan atau organisasi, seringkali orang yang melakukan kebenaran ini malah dibully, ya seperti itu. Nah, kalau sudah dibully belum juga berhasil, dikeraskan lagi. Orang-orang jahat mencari lagi cara-cara, rekayasa-rekayasa yang kotor, yang jahat untuk membunuh orang-orang yang melakukan hal yang baik dan yang benar. Nah, bangsa Israel dalam hal ini adalah
orang yang ditakuti bangsa Mesir. Akhirnya kemarahan daripada Firaun memerintahkan supaya semua bayi ya yang lahir laki-laki dilemparkan langsung ke Sungai Nil. Di Sungai Nil banyak binatang buas, banyak buaya, dan yang jelas air dalam tempo 5 menit sudah membunuh bayi-bayi itu. Ini mengerikan. Saudaraku, besok kita akan pelajari lagi bahwa kenapa dibuang ke Sungai Nil. Ini bukan sekedar membuang. Sungai Nil adalah suatu yang dianggap dewa yang dipercayai oleh bangsa Mesir waktu itu. Jadi mereka sedang mempersembahkan darah manusia kepada dewanya. Dan ingat, ini adalah suatu penyembahan yang menjijikkan, penyembahan yang sangat keji, yang dibenci oleh Tuhan yang hidup. Tuhan kita tidak pernah menghendaki darah manusia sebagai persembahan di dalam ritual keagamaan. Jadi kalau ada agama yang mengatakan bunuh, itu pasti bukan dari Tuhan. Yesus Kristus bahkan rela mati di kayu salib supaya manusia tidak ada yang terbunuh, supaya dosa manusia diampuni dan dihapuskan. Demikian saudaraku, kita sambung besok lagi. Sampai jumpa di Keluaran pasal 2 setiap jam 5 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur bahwa janji Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah Kau lupakan bagi kami. Maka kami minta ampun bila kami kadang tidak percaya atas penyertaan-Mu. Juga Tuhan, kami berdoa supaya semua ibu-ibu, anak-anak Tuhan boleh melahirkan anak-anak keturunan ilahi. Penuhi bumi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bebaskan anak-anak Tuhan dari mandul, dari tidak punya anak, dari tidak menikah, dari kutuk telat menikah. Tuhan, lepaskan orang Kristen dari pembunuhan. Berkati orang-orang percaya, tidak akan ada yang terbunuh dan membunuh. Kuasa Tuhan menyertai kami, bahkan menghadapi musuh-musuh yang jahat. Engkau yang berperang tanpa mengotori tangan kami. Terima kasih Tuhan yang hidup. Berkati Israel, berkati bangsa Mesir. Mereka yang sudah boleh ada tertulis di kitab, di Alkitab, kitab suci ini. Kami memberkati semua bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa saudaraku, kalau engkau terberkati sambil belajar Alkitab, bagikanlah kepada orang lain dengan jarimu. Penginjilan dengan jari, gak perlu capek, hanya kirim ke teman. Saudara like, saudara komen, lebih bagus lagi, dan subscribe bagi yang belum. Kirimkan firman ini sebagai pesan sukacita kepada orang lain. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.